tahun ini di Israel mereka udah masuk ke tahun yang baru. Jadi ini review sedikit aja buat saudara yang kayak itu, mungkin 5 menit, 10 menit. Jadi tahun ini disebut dengan tahun Ayin He. Dan tahun Ayin He artinya tahun 75, Ayin 70, He 5. Dan He kemarin saya udah bahas bahwa angka 5 adalah angka grace, angka kasih karunia, angka perkenanan Tuhan, angka berkat Tuhan. Kenapa alasannya itu udah ada semua saya jelaskan. Nah, intinya, dan tahun ini tahun yang spesial sekali. Kenapa? Karena ini tahun 5775 dibaca dari depan sama dari belakang sama. Itu. Dan ini tahun yang spesial. Kenapa? Karena huruf He sendiri, angka He itu angka 5, itu seperti angka orang angkat tangan. Kenapa? Alasannya mungkin mereka waktu itu cari angka 5. Apa ya angkanya 5? Supaya mereka bisa ingat. Kita punya tangan dan kita punya jari 5. Makanya dia kasih kalau huruf 5, kalau kita angka 5 kita tulis begitu. Kalau mereka tulisnya begini dulu, zaman dulu, gitu. Jadi supaya ingat, oh ini angka 5. Dan ini seperti angka orang angkat tangan. Makanya tahun ini saya percaya ini adalah ini tahunnya angkat tangan. Angkat tangan kita artinya memberkati dan kita juga diberkati. Makanya tahun ini tahun 5775. Jadi ada 2 angka 5, berarti ini double grace, 2 double grace. Dan mengapit 2 angka 7, 7 adalah angka sempurna. Jadi saya sebut kemarin ini adalah tahun double perfect blessing, tahun double perfect grace. Jadi sempurnanya 2, tahunnya 2 juga. Dan memang itulah yang ada dalam isi hati Tuhan. Kenapa dia pengen sebanyak mungkin dia kasih kita berkat. Amin, saudara percaya itu? Makanya khotbah Yesus pertama, khotbah Yesus di bukit, tercatat dalam Matius 5, 6, 6, 7. Di situ orang bilang bukitnya adalah bukit sabda bahagia. Tapi dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan bahagia, karena bahasa Inggris juga lebih tepat, karena pakai kata bless. Jadi ini bukit sabda berkat, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Dan sebelum Yesus naik ke surga, di situ yang mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi ketika Yesus sedang memberkati, ia terangkat. Berarti nanti datang lagi yang kedua kali, dia juga akan dalam posisi sedang memberkati. Berarti sekarang dia sedang memberkati kita. Jadi khotbah awal Yesus tentang berkat, dan khotbah dan apa yang Yesus lakukan terakhir, dia buktikan itu, dia berkati kita. Dia berkati kita. Jadi saya percaya tahun-tahun ini, dan kehidupan kekristenan, kehidupan setiap orang yang percaya itu akan living in the blessed life. Kita akan hidup di dalam kehidupan yang diberkati. Amin. Dan itu semua complete in Christ. Nah, hari ini ada alasan yang lebih jelas, lebih mendalam lagi tentang kenapa bisa tahun double perfect blessing. Kenapa tahun ini bisa jadi tahun double berkat buat orang Israel dan buat kita juga. Nah, satu hal yang menarik adalah ini adalah tahun Shemitah. Makanya saya membahas the mystery of the Shemitah. Bukan cuma tahun double perfect blessing. Makanya ini tahun ini disebut juga, orang Yahudi bilang ini tahun the year of the double Sabbath. Shemitah artinya Sabat. Jadi mereka bilang ini adalah tahun double Sabat. Kenapa dan segala macam. Nah, ini yang saya mau jelaskan hari ini. Dan ini menyangkut tentang the world's future and your future. Tentang masa depan dunia ini dan masa depan kita juga. Ini awal prolognya cukup panjang dan cukup teknis. Oke, lanjut. Nah, apa itu Sabat? Sabat, Tuhan menciptakan dunia ini berapa hari? 6 hari. Dia ciptakan 6 hari. Setelah dia ciptakan 6 hari, kemudian dia bilang, it is finished. Semuanya amat baik, sudah selesai. Dan kemudian Tuhan masuk ke hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan hari istirahat karena capek. Itu dulu. Tapi hari Sabat itu stop karena sudah selesai. Karena Tuhan bilang sudah selesai, it is finished. Semuanya sangat baik. Makanya dia masuk ke hari perhentian. Itulah hari Sabat. Kita rata-rata cuma mengenal hari Sabat. Tapi orang Yahudi ternyata ada pengajaran lagi dari Imamat 25 yang memberitahu mereka bahwa ada juga yang namanya tahun Sabat. Bukan cuma hari ke-7, tapi ada juga tahun ke-7. Jadi setelah 7 tahun, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahun ke-7, apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh, on the 7th year, thou shall rest the land. Tanah itu harus diistirahatkan. Jadi kalau 7 tahun sekali, itu tanah nggak ditanam. Wah, kebayang, 1 tahun nggak ditanam. Makan apa ya? Kalau saudara 1 tahun disuruh nggak kerja, waduh, susah juga ya. Nah, tahun ini saya
November dan Desember kemarin, dalam tahun IUDA ini saya sempat 2 kali lagi ke Israel. Dan saya tanya, ini guide-nya di situ, saya tanya begini, betul ini tahun Smita? Ya, dia betul tahun Smita. Berarti nggak nanam dong? Iya. Lah kalau gitu kamu makan apa? Kok kamu percaya? Jawaban dia agak main-main, tapi itu sebetulnya kuat sekali. Dia bilang begini katanya, we already done this 1,000 years katanya. Kita udah lakukan ini ribuan tahun. Kenapa kamu pusing baru tanya sekarang? Saya begitu. Kita udah lakukan ini 7 tahun sekali, kita nggak nanam kok. Buktinya Tuhan berkati kita. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang perintahkan untuk tidak kerja, untuk tidak tanam. Makanya kita nggak nanam. Saya tanya lebih dalam lagi. Kalau begitu, nanti kamu makannya gimana? Makan apa? Dan dia cerita bagus. Dia bilang begini. Biasanya rata-rata tahun ke-6 Tuhan itu bisa beri berkat lebih katanya. Berlimpah. Dan dia bilang, inilah yang luar biasanya. Nanti ketika ditanam lagi bulan ke-8, karena itu tanah 1 tahun gak ditanam, itu kesuburan tanah balik lagi. Makanya nanti begitu tahun ke-8 ditanam, itu bisa menghasilkan 3-4 kali lipat. Wow. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara mengerti tentang begini, kalau orang Indonesia itu nggak merugi ya, gitu. Pokoknya tajam aja tanam terus, udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, waduh, lebar dianggurkan gitu kan. Pokoknya tanam aja terus, padahal itu produksinya udah menurun terus. Tapi kan yang menciptakan tanah adalah Tuhan. Dia tahu bagaimana mengatasi tanah, menangani tanah. Makanya 7 tahun sekali Tuhan suruh jangan ditanam. Dan ketika ditanam lagi itu menghasilkan berkat yang lebih luar biasa lagi. Ya sekarang hitung-hitungan masih cuan, betul? Kita nggak tanam 1 tahun, waktu kita tanam bisa menghasilkan 3 tahun. Sekarang buat orang Israel berarti kalau tahun Sabat, tahun Smita sebetulnya senang atau nggak? Senang. Kenapa nggak senang? Tuhan yang suruh istirahat, Tuhan yang tanggung jawab mencukupkan, dan dia tahu nanti begitu tanam lagi dia akan dapat berkat lebih. Jadi mereka begitu percayanya ke Tuhan. Nah, inilah tahunnya. Kemudian, setelah 7 kali Sabat, jadi 7 kali 7 tahun, setelah 7 Sabat, 7 kali 7 tahun, itu 49 tahun, itu kamu harus menambah, di Imamat 25 bilang gini, kamu harus tambah 1 tahun lagi. Dan 1 tahun ini disebut dengan tahun Yobel. Makanya 49, 7 kali 7, 49. Ditambah 1, 50 itu disebut one jubilee cycle. 1 siklus Yobel. Jadi orang Israel ngitungnya begitu. Per siklus Yobel. 1 siklus Yobel 50 tahun. 7 kali 7, 49 plus 1 tahun Yobel. Nah ini yang Israel itu. Makanya di Imamat 25. Setelah 7 tambah 1 tahun Yobel. Dan tahun Yobel itu lebih daripada tahun Sabat aturannya. Karena kalau tahun Sabat cuma tanah yang tidak boleh ditanam. Tapi kalau tahun Yobel, ada lagunya kan? Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Itu semua apapun juga, namanya hutang, namanya punya punya pembantu, punya pegawai, apa semua harus dilepasin. Punya hamba dibebaskan semua. Nanti tahun pertama dibeli lagi. Zaman dulu kan begitu. Kita jual, dibeli. Bukan digaji tahunan, kita dibeli. Nah itu harus dibebasin semua. Hutang juga semua dibebasin. Kenapa? Intinya tahun itu bukan cuma sekedar sabar, bukan cuma sekedar fokus ke Tuhan, tapi benar-benar lebih daripada semuanya. Tidak ada yang menghalangi untuk kita berfokus. Termasuk apa? Hutang piutang. Bayangin, pembantu semua. Gak ada lagi. Itulah terjadi pada tahun Sabat. Dan inilah kabarnya. Tahun ini Israel itu masuk kepada tahun 49. Tahun ini adalah tahun Smita. Berarti tahun depan adalah tahun Yobel. Karena tahun ini adalah tahun Smita, tahun Sabat, tahun depan juga tahun Yobel. Makanya mereka bilang ini tahun double Smita, double Sabat. Jadi 2 tahun ini mereka tidak kerja. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, double. Kalau kita mikirnya gini, waduh, nggak kerja pusing dong ya. Tapi sekali lagi buat orang Israel, mereka Tuhan yang suruh. Mereka disuruh nggak kerja dan Tuhan yang tanggung jawab, enak dong.
Kalau saya bilang ya sekarang ke saudara, jangan kerja ya, mulai besok jangan kerja. Saya yang tanggung jawab, saya cukupin apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhin. Kenapa enggak? Ya itu kalau saya janji, mungkin ragu-ragu bener nggak ya? Tapi kalau Tuhan yang janji, kenapa nggak percaya? Dan orang Israel bilang apa? Kita udah lakukan itu ribuan tahun. Dari hukum Taurat turun, kenapa kita khawatir katanya? Dan kita sudah buktikan itu bahwa Tuhan selalu mencukupkan. Jadi buat mereka begitu tahun Sabat itu betul-betul rest, asik, nggak usah kerja. Tapi Tuhan yang tanggung jawab semuanya. Itulah luar biasa. Jadi makanya dibilang sini, give it a rest, kasih istirahat. In 5775 katanya crop get the years off, get the year off. Itu tanah diistirahatkan. Tahun ini tahun ke-49, tahun Smita. Dan tahun depan adalah tahun Yobel. Tahun Yobel, proclaim liberty. Kasih kebebasan semuanya, bukan cuma tanah. Bukan cuma tanah. Nah, jadi ini tahun double Smita. Sekali lagi, tahun double berkat. Sekali lagi kita punya konsep bahwa tahun Sabat itu adalah tahun berkat. Amin. Tahun Sabat, tahun berkat. Nah, dari mana mereka menghitung? Mereka menghitung itu dimulai dari kalau mereka setelah 40 tahun di padang gurun, mereka keluar dari Mesir, muter-muter dulu di padang gurun 40 tahun, dan kemudian hari pertama mereka menyeberang. Kalau saudara ingat, mereka masuk, itu mereka lewat yang namanya Sungai Yordan. Yang pengangkat tabut nyemplungin kakinya duluan, dan kemudian air sungainya berhenti, menyeberang, kering. Dan setelah itu semuanya jalan. Nah, hari itulah mereka mulai menghitung hari pertama. Dan dari situ mereka mulai menghitung Yobel, 1 Yobel, 2 Yobel, dan terus ini hitungannya sejak Jordan crossing. 1 Yobel, 2 Yobel, 3 Yobel, 4 Yobel, dan 1 Yobel ini berapa? 50 tahun. 1 Yobel siklusnya adalah 50 tahun, 50 tahun, 50 tahun, dan terus. Nah, orang Israel mengenal begini. Tuhan bilang berapa hari dia ciptakan dunia? 6 hari. Kita Petrus bilang apa? 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari katanya di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari. Saya percaya juga orang Yahudi juga tahu, mereka juga percaya bahwa dunia ini hanya akan ada 6000 tahun. Karena Tuhan menciptakan dunia 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Nah, orang Yahudi mereka hitung dari Adam sampai Abraham. Kan patokannya semua dari mereka nih. Itu 2000 tahun. Abraham sampai first coming, Yesus datang, itu 2000 tahun. Dari kedatangan Yesus sampai kedatangan yang kedua, itu 2000 tahun. Setelah itu, ada 1000 tahun lagi. Itulah yang kitab Wahyu bilang kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Nah, tapi mereka tidak menghitung ini secara tahun. Mereka hitung sebetulnya lebih tepat, lebih presisi. Mereka hitung dengan Yobel. Jadi kalau 2000 tahun dibagi 50, karena 1 Yobel 50, kita akan ketemu 40 Yobel. Jadi mereka bilang Adam sampai Abraham itu 40 Yobel. Abraham sampai Yesus datang 40 Yobel. Dari Yesus datang sampai sekarang 40 Yobel. Dan tadi saya bilang tahun ini adalah tahun ke-49, tahun Smita. Tahun depan adalah tahun ke-50, tahun Yobel. Dan itu adalah Yobel ke-40. Oh iya dong, ada di tahun 2000 kurang lebih kan. Jadi perhitungannya sebetulnya akhir tahun 2000, kan orang bilang ya patokan tahun 2015 itu ngitung dari mana? Dari Yesus lahir. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan persis Yesus lahir. Apakah Yesus lahir tahun 0? Sejarah bilang macam-macam. Ada yang bilang tahun ke-3, ada yang bilang bahkan tahun ke-12, ada yang bilang tahun ke-berapa. Nggak ngerti. Karena perhitungannya kita Masehi. Orang Yahudi jauh lebih presisi. Jadi sebetulnya perhitungannya dia berdasarkan Yobel. Nah, ini adalah Yobel terakhir. Dan tahun depan adalah tahun terakhir dari Yobel terakhir. Berarti setelah itu ada apa ke sini? Ada ya masuk kerajaan 1000 tahun. Loh, berarti dunia akan selesai? Iya. Saudara pikir masih lama? Ini dari Israel. Makanya sekarang kita lihat. Saya masuk ke ayat yang masuk itu. Tentang heavenly countdown, God's final warning timeline.
Makanya ini ada perhitungan countdown. 7, 6, 5, 4, saya begitu. Nah, saya perbesar ya supaya kelihatan. Di manakah kita sekarang? Kita sekarang ada di tahun 2015. Dan apa yang terjadi? Ada banyak hal yang terjadi di akhir zaman ini, dan itu sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Saya nggak sempat bagikan di sini tentang tetrat dan segala macam mungkin. Saya ada DVD-nya, saudara beli aja udah. Nggak usah dikotbain lagi, karena harusnya awalnya ceritanya situ dulu. Nah, jadi ada terjadi yang namanya blood moon atau bulan jadi darah 4 kali, makanya disebut tetrat. Dan 2 tetrat bulan jadi darah itu sudah terjadi pada tahun 2014, dan 2 lagi akan terjadi pada 2015. Dan kenapa ini unik sekali? Ya sekedar cepat aja. Kenapa? Karena ini 4 kali gerhana bulan, sebenarnya gerhana bulan karena puncaknya itu bulan jadi merah, itu terjadi pada hari raya orang Yahudi. Pada awal hari raya Paskah. Hari raya itu ada 7 hari raya orang Yahudi. Hari raya pertama hari raya Paskah. Hari raya terakhir adalah hari raya Pondok Daun, Feast of Tabernacle. Tahun lalu hari raya pertama bulan jadi darah. Hari raya terakhir bulan jadi darah. Tahun ini terjadi lagi. Paskah bulan jadi darah, hari terakhir bulan jadi darah. Siapa yang bisa bikin pattern begini? Makanya NASA, ini kan NASA yang kasih tahu. Karena dia udah prediksi semua kapan terjadi gerhana itu sampai berapa tahun ke depan. Dia bilang kalau pengen kejadian gini lagi terjadi, itu paling sedikit 300-500 tahun lagi. Gak mungkin terjadi lagi 300 tahun ke depan. Waduh, saya pikir berarti mungkin inilah. Kenapa? Karena bukan cuma diprediksi ada matahari, bulan jadi darah, ada matahari juga jadi gelap gulita, alias ada gerhana matahari. Nah, tetrat apakah pernah terjadi? Tetrat pernah terjadi 7 kali dalam 2000 tahun. Tapi yang tidak pernah terjadi, tetrat ini kenapa dibilang tetrat? Kan gerhana matahari, gerhana bulan sering, betul. Tapi kalau jatuh pada hari raya orang Yahudi awal akhir, itulah baru disebut tetrat. Nah, 7 kali pernah terjadi, tapi yang tidak pernah terjadi adalah ada juga gerhana matahari pada hari raya orang Yahudi. Dan tahun ini ada 2 kali gerhana matahari, dan itu terjadi pada hari raya orang Yahudi, tepatnya pada tahun baru. Dan uniknya, Israel itu punya 2 tahun baru. Oh ya? Iya, satu menurut Tuhan, Alkitab, satu lagi menurut state negara. 2 tahun baru. Ini, nah saya jelasin dulu. Dan tadi kalau dibilang, setelah ini, 2 tahun baru ini, itu akan terjadi. Ini tanggal 20 Maret sudah terjadi. Kenapa? Sekarang tanggal 29. Jadi masih ada 2 lagi bulan jadi darah, April sama September. Dan September satu lagi, ini matahari jadi gelap pada pergantian tahun Israel. Nah, setelah itu apa? Ya sudah, katanya habis. Kenapa? Ini tahun Yobel. Dan sebetulnya, nah, tahun Yobel itu tahun yang terakhir. Setelah itu, kerajaan 1000 tahun. Sangat cocok sekali bahwa kedatangan Yesus atau rapture atau pengangkatan terjadi pada tahun Yobel. Kenapa cocok sekali? Tadi saya bilang, lagunya aja bilang, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Tahukah saudara, sadar atau nggak sadar, sebetulnya kita ini ada di dalam seperti sebuah penjara. Itu kita adalah tawanan dosa. Kenapa? Dunia ini penuh dengan dosa. Tapi 2000 tahun yang lalu, sebetulnya Yesus sudah menebus kita, menebus dunia ini dari seluruh dosa. Makanya dibilang Jesus menanggung, Yesus tanggung dosa seluruh dunia, Alkitab bilang. Jadi itu seperti penjaranya sama Tuhan dibeli. Nah, penjara sih penjara, tapi sekarang dibeli. Setelah dibeli, semua pintu dibuka. Jadi kalau ditanya apakah orangnya sudah bebas? Sudah bebas secara de jure. Tapi secara de facto, faktanya orang itu masih ada di dalam penjaranya, di dalam tempat itu. Dunia ini sebetulnya adalah seperti begitu penjelasannya. Apakah Tuhan sudah tebus semua dosa? Iya. Tapi pada faktanya kita masih hidup di dunia. Nah, kapan ini kita disuruh dikeluarin betul-betul? Paling cocok itu terjadi pada tahun Yobel.
Karena ini tahun pembebasan. Tuhan akan angkat, lepaskan kita semua. Dari apa? Dari semua kedagingan, dari semua dosa, dari semua ini apa segala macam. Betul-betul bebas. Jadi banyak yang cerita. Nah, kayak gini. Saudara bisa cek di internet. Banyak yang bilang Jubilee tahun Yobel and the Christ second coming. Paling cocok sekali tentang kedatangan Yesus, tentang pengangkatan, kedatangan Yesus yang kedua yang kita tunggu, itu paling cocok sekali terjadi pada tahun Yobel. Tapi jangan tegang dulu. Jangan tegang dulu. Kenapa? Saya tanya begini. Saudara tahu sepak bola? Yang laki-laki pasti tahu. Berapa lama pertandingan sepak bola? Berapa lama? 90 menit. 2 kali 45 menit. Betul? Jadi kalau ditanya berapa lama pertandingan sepak bola? 90 menit. Pada faktanya, pada kenyataannya, apakah pertandingan sepak bola selalu 90 menit? Pada kenyataannya hampir tidak pernah 90 menit. Betul? Kenapa? Loh, kalau ditanya pertandingan sepak bola berapa menit? 90 menit. Pada kenyataannya tidak pernah 90 menit hampir. Selalu lebih. Kenapa? Karena ada extra time, bukan perpanjangan waktu. Injury time. Bukan extra time, ya injury time. Itu tambahan waktu. Tambahan waktu. Bisa tambah semenit, bisa 2 menit, bisa 3 menit, pernah sampai 8 menit saya nonton. Waktu itu. Tambahannya. Nah, begitu juga. Jadi kalau secara perhitungan matematis, orang Yahudi tahu betul. Ini berdasarkan Yahudi, saya bukan berdasarkan Mayan, kalender apa segala macam. Ini orang Yahudi, mereka hitung berdasarkan Yobel. Jadi Yobel ini Yobel terakhir. Tahun depan itu udah masuk tahun Yobel. Itu paling cocok pengangkatan. Tapi kemungkinan mungkin gak terjadi. Kenapa? Ini saya ada tulis di sini, makanya undetermined period. Tanda tanya. Ada waktu yang kita nggak tahu. Padahal tahun Yobel ini paling cocok katanya. Rapture date undetermined. Tetap pengangkatan tapi nggak disebut. Nggak tahu. Karena ada tanda tanya, ada waktu kemurahan Tuhan. Grace period. Waktu kemurahan Tuhan. Kita nggak tahu berapa lama. Nah, tapi dari cerita-ceritanya kita bisa prediksi. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini, kemudian 1 tahun dan segala macam, antikris dan apa. Nah, jangan terlalu takut antikris. Banyak orang percaya terlalu takut antikris. Kenapa? Ya yang khotbahnya nakut-nakutin. Dulu saya juga begitu. Setelah saya pelajari lagi, saya ngerti. Kenapa? Karena antikris tidak akan berhubungan dengan kita. Antikris akan berhubungan dengan Israel. Kenapa? Israel sedang menunggu untuk pembangunan Bait Allah. Dan siapa yang bisa bangun Bait Allah? Itu hanya Mesias. Kalau ada cerita di Bait Allah sudah dibangun dalam 3 hari, itu hoax. Di BB banyak. Kalau udah dibangun, udah jadi, sekarang mana? Belum, bohong, itu hoax. Nah, siapapun yang bisa bangun, kalau saudara pergi ke Israel, ke Temple Institute, orangnya akan bilang, ini yang punya hak dan kewajiban untuk bangun. Semua perkakasnya udah jadi semua. Dan mereka bilang, kita tinggal bangun. Dan kapan itu dibangunnya, kita nggak tahu. Tapi kita percaya siapapun yang bisa bangun, itulah Mesias. Mesias artinya juru selamat. Itulah juru selamat. Dan kita tahu skenarionya bahwa nanti Bait Allah dibangun. Tapi kemudian yang ngebangun ini sebetulnya dia antikris. Dia akan menajiskan kembali Bait Allah. Dia akan potong babi di Bait Allah misalnya begitu. Dan orang Yahudi tahu betul. Itu nggak boleh. Kan mereka jadi bingung loh. Ini dia yang bangun, sekarang dia menajiskan. Berarti dia Mesias palsu. Karena Mesias itu pasti melakukan semua hukum Taurat. Dia menggenapi semua, dia nggak mungkin langgar. Waduh, ini Mesias palsu. Akhirnya ceritanya ya dikejar-kejar segala macam, mungkin lari ke Petra dan apa. Jadi siapa yang dikejar-kejar? Orang Israel. Antikris ada, itu buat orang Yahudi. Kalau dibaca di kitab Wahyu, dia muncul di Wahyu 13, nggak ada urusan sama kita. Jauh sebelum itu pengangkatan akan terjadi. Nanti saya cerita. Atau beli DVD-nya terlalu panjang. Oke, lanjut lagi. Jadi kedatangan Yesus. Nah, ini bahas Wahyu sedikit. Kedatangan Yesus itu ditandai dengan 777. 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Itulah dibahas mulai dari Wahyu 5 sampai Wahyu 20.
Ini ceritanya seperti, kalau saya gambarkan supaya gampang, seperti ada tangganya, ada step-stepnya. Lihat, Yesus, ini akhir zaman, Yesus mau datang lagi, ada stepnya. Stepnya ini seperti tanda apa yang terjadi sebelum nanti Yesus datang. Nah, yang pertama ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, 7. Meterai, 4 meterai yang pertama itu yang terkenal disebut dengan the 4 horsemen of Apocalypse. Saya nggak bisa terlalu detail satu-satu, kalau seminar bisa. Jadi ada 4 penunggang kuda, dan ini ada 4 penunggang kuda. Nah, ini kuda putih, ini adalah roh penyesatan. Kuda merah, ini perang. Kuda hitam, ini kesulitan secara ekonomi dan kelaparan. Kuda hijau kuning, simbol dari kematian. Ya. Kematian lewat apa? Lewat banyak hal. Lewat perang, lewat penyakit, lewat apa? Termasuk salah satunya Ebola. Kenapa Ebola muncul di tahun kemarin? Tahun 2004 itu mulai muncul. Itu salah satu kalau menurut saya dari meterai keempat. Lanjut, ini cepat aja. Meterai kelima. Apa meterai kelima? Menurut Wahyu dibilang begini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Bicara tentang apa? Martir. Dulu saya sempat ngeri juga, tapi tanpa sadar sebetulnya hal ini sedang digenapi. Apa ini? ISIS adalah Islamic State of Iraq and Syam, Syria. Negara Islam Irak dan Syria, ISIS. Gimana ceritanya tentang ISIS? Saya ceritain sedikit historinya. Kenapa ISIS bisa muncul dan lain sebagainya. Dan inilah tempat yang di under control of ISIS. Ini daerah Syria, ini Irak, dan ini Israel di sini. Ya, agak jauh sih. Turki sebelah sini, Turki besar, tapi ini bagian ujungnya. Nah, ini ada di sini Israel, inilah under control ISIS. Ceritanya gimana? Ceritanya tahun 2003, kalau saudara lihat di atas. Tahun 2003, konservatif fundamentalis Christian itu mereka kalau yang dekat dengan Presiden George Bush, mereka bilang plan a new missionary push in Irak. Jadi mereka dapat dari Tuhan katanya bahwa mereka harus beritakan Injil ke Irak. Jadi mereka push Presiden George Bush untuk apa? Serang Irak katanya. Dan setiap ketika kita serang, setiap pesawat yang dikirim itu di dalamnya dimasukin misionaris. Termasuk juga di pelatih tentara-tentaranya untuk bisa nginjil. Dan itu berhasil, cukup berhasil, cuma nggak diekspos. Data yang terakhir, tapi nggak diekspos itu bahkan di Irak akhirnya, itu kan akhirnya Saddam Hussein jatuh, bahkan dibunuh segala macam. Kemudian ini negara dari negara Islam tadinya diktator, dirubah menjadi negara demokrasi. Itu bisa berbebas agama segala macam. Dan kabar yang terakhir, kekristenan di Irak itu mencapai 35%. Saya ikut seminar di Israel, ada perwakilan, dia cerita. Hampir 35%, berarti hampir 1/3 dari Irak yang tadinya Islam sekarang jadi Kristen. Kalau ada bertiga, 1 Kristen. Bayangin. Dan itu berhasil betul penginjilan. Karena memang Tuhan suruh, itulah momennya. Dikirim, berhasil. Nah, kasusnya kemudian, ini kan dari 2003 terus masuk. Kasusnya 2011 Amerika goncang ekonominya. Dan akhirnya Presiden Obama memutuskan untuk stop, untuk menarik seluruh pasukannya yang ada di Irak. Kenapa? Dia pikir sudah cukup lah memang. Kenapa? Akhirnya sudah dibikin pemerintahannya, udah ada presidennya, udah dilatih tentaranya, dimulai di situ tadi kan hancur lebur semua. Dibikin semua ininya, berapa tahun mereka udah ikutin, udah ada pemimpinnya apa segala, tapi masih dijagain sama Amerika. 2011 Amerika kurang dana, akhirnya dia bilang oke lah ini waktunya mungkin tarik semua pasukannya. Dan ketika semua pasukan ini ditarik 2011, dari situlah muncul ISIS. Kenapa? Nggak ada pasukan Amerika, cuma ada pasukan pemerintah. Makanya ribut pertama adalah sebenarnya ISIS, militan separatisnya nyerang pemerintah. Kenapa? Mereka mau menggulingkan sistem demokrasi, mereka mau mendirikan lagi